Biar asam di gunung, biar garam di laut, kalau sudah jodoh pasti bertemu dalam bejana. Biar satu di Sabang, biar satu Merauke, kalau sudah jodoh pasti bersanding di pelaminan. Barokahullah, Semoga berkah dan bahagia, diberikan anak soleh dan soleha. Barokahullah, sakinah, mawaddah, warahmah selama-lamanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Biar satu di timur, biar satu di barat, kalau sudah jodoh pasti bertemu depan penghulu. Barakallah, semoga berkah dan bahagia, diberikan anak soleh dan soleha. Barokahullah, moga sakinah, mawaddah, warahmah selama-lamanya. Dan turunlah rahmat Allah untuk dua insan. semoga berkah dan bahagia, diberikan anak soleh dan soleha. Moga sakinah, mawaddah, warahmah selama-lamanya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat Eski, di kebahagiaan kita pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali lewat udara di hari yang berbahagia Kamis 16 April 2020. Dan untuk sahabat-sahabat Eski yang ada di 104,3 Eski Pangkal Pinang dan juga sahabat-sahabat Eski di 99,8 Eski Koba, terima kasih terus menyimak kebersamaan kita dari awal di program Kuliah 2, kemudian menyimak juga di kebersamaan kita Salam SQ Pagi Silaturahmi, dan saat ini kita bersama di program kita Bincang-Bincang Menginspirasi. Baik, sahabat Eski, Amelia Sofyan pagi ini bersama Anda sampai 11.30 nanti, dan alhamdulillah juga pagi ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan Umi Hasuna Erianti. Beliau sudah bersama saya di studio SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi sehat, Umi? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Umi ya. Baik, selalu sehat insya Allah. Dan pagi ini sahabat SK kita ingin berbincang-bincang bersama Umi tentang menjadi orang tua hebat.
menjadi orang tua hebat saat di rumah saja dalam upaya mencegah COVID-19 ini. Sekali lagi saya ingin informasikan kepada sahabat Eski bahwa siaran kita ini bisa langsung dilihat di Facebook kita Suluh Kolbu, karena kita live Facebook saat ini di SQ TV Media Suluh Kolbu. Kemudian sahabat Eski juga bisa merilis kita lewat streaming ya di www.sulukolbu.com. Jadi di sana bisa terlihat langsung obrolan kita bersama dengan Umi Hasunah pagi ini. Baik Umi, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi hari ini Umi ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, banyak rezeki dari pagi hingga saat ini ya Umi. Nikmat yang luar biasa. Baik Umi, menjadi orang tua hebat saat di rumah saja dalam upaya mencegah COVID-19. Ini luar biasa. Salah satunya saya sudah bisa bikin nasi goreng yang enak. Masya Allah. Yes, biasanya asal taruh kecap, taruh. Iya, alhamdulillah ya, itu salah satunya ya Mi ya. Dan sahabat Eski, sekali lagi juga saya mengundang Anda di 082379939996 082379939996 untuk WA atau juga telepon atau SMS, kita terima kebersamaannya. Baik, silakan Umi kita ngobrol-ngobrol pagi ini. Iya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memang menginspirasi. Alhamdulillah. Ya? Amin. Baik Mbak Amel. Ya. Dan Eski Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan selamat pagi buat semua Eski Sejati. Pagi hari ini tentu saja tidak henti-henti kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana kita masih diberi banyak sekali nikmat, terutama nikmat sehat. Ya, di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita banyak sekali harus punya trik atau punya strategi bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul baik di kita pribadi maupun di tengah keluarga kita di rumah. Kita. Nah, tapi pagi hari ini Mbak Amel, saya ini membawa nama organisasi BKW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BKW. Ya. Nah, saya sering dengar nih, tapi kalau untuk provinsi mungkin saya jarang ini saya terlintas langsung ke BKW-nya. Baik, BKW ini apa sendiri? BKW itu adalah Badan Kerjasama Organisasi Wanita yang dia berada di tingkat provinsi. Jadi kalau di pusat itu ada namanya KOWANI. Kongres Wanita Nasional Indonesia. Wanita Indonesia. Kemudian di provinsi kita menamakan gabungan organisasinya itu dinamakan BKW. Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Baik. Kalau di kabupaten kota mungkin Mbak Amel sering dengar namanya GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Baik. Nah, di tingkat provinsi BKW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kita ada 33 organisasi wanita. Banyak sekali. Tapi di pusat lebih banyak lagi, 100 organisasi wanita. Se-Indonesia. Iya. Nah, ini merupakan suatu aset di mana kita bisa bekerja sama untuk mengatasi suatu permasalahan gitu. Atau kita bisa bekerja sama membuat program-program tertentu yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Karena tentu saja kalau organisasi kan dia punya anggota punya anggota, di mana melalui organisasi tersebut kita bisa menjangkau banyak macam masyarakat melalui organisasi-organisasi tersebut. Nah, salah satu program dari BKW ini adalah bagaimana kita bisa menjangkau seluruh masyarakat supaya program kita itu sampai ke tengah masyarakat, gitu ya. Baik. Nah, salah satunya adalah melalui sosialisasi begini. Kalau di hari-hari normal, hari biasa ya seperti sebelum adanya COVID-19 ini, kita biasanya kan bisa penyuluhan langsung ke masyarakat, bisa turun langsung, gitu ya. Nah, karena ada COVID-19 ini, kita punya tentu saja ada aturan dari pemerintah kan, ada social distancing, ya ada physical distancing, ya. Nah, itu
memaksa kita bagaimana kita bisa inovatif untuk membuat berbagai kegiatan walaupun di rumah saja, tetap kita bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Betul. Ya. Namun kalau kita bicara wanita, tentu saja tugas utamanya adalah di rumah. Di rumah. Gitu, ya, di rumah. Iya. Karena memang wanita ini sangat diperlukan juga di rumah, gitu ya. Sangat ya. Sangat dibutuhkan ya. Nah, kenapa kita bikin banyak program? Ya? Programnya kita yang sudah kita lakukan adalah menyumbang APD, ya. Alhamdulillah. Ya, dan walaupun itu artinya kita dari organisasi-organisasi wanita, ya, yang tergabung di dalam BKUW ini. Nah, tapi karena mereka punya kegiatan itu harus dipertanggungjawabkan juga secara berjenjang di organisasi mereka, maka tentu mereka membawa nama organisasi masing-masing. Ya. Dan di samping itu juga banyak kegiatan lain seperti bantuan sosial, ya, bantuan sembako, itu juga sudah dilakukan. Sudah dilaksanakan. Oh, baik. Alhamdulillah, ya. Nah, kenapa kita lakukan banyak kegiatan? Karena kita melihat penyebaran COVID-19 ini, ya, di Indonesia cenderung masih meningkat. Ya, masih meningkat. Dan di provinsi kita pun Bangka Belitung, ya, kita mengikuti berita korbannya kan bertambah. Ya. Yang meninggal pun sudah bertambah. Maka tentu kita harus lebih maksimal lagi, ya, memperhatikan bagaimana kelanjutan ke depan ini kita harus memutus rantai penularannya. Ya. Nah, kalau kita BKUW ini, Mbak, perhatian kita itu lebih banyak ke perempuan dan anak. Nah, dalam hal COVID-19 ini ternyata perempuan dan anak ini termasuk ada kelompok-kelompok yang dia cukup rentan. Ya, cukup rentan tertular. Oleh karena itu kita harus mencerdaskan, ya, orang tua terutama ibu, ya, tidak menutup kemungkinan ayahnya juga, bapak-bapak itu harus berperan serta semua. Bagaimana kita menjaga keluarga kita menjadi sehat. Ya. Kita mempunyai tantangan yang cukup besar, ya, untuk mencegah atau memutus penularan COVID-19 ini. Seperti kita lihat, Mbak, kita mungkin bergaung-gaungnya itu sudah sebulan yang lalu, gitu kan? Sejak kita April, Maret ya? Iya, dari Maret ya, dari awal Maret. Bahkan Jakarta itu sudah mulai heboh dari akhir Januari, ya, dari Februari. Nah, kita sudah berusaha untuk menggunakan semua media, ya, termasuk kita gencar di Facebook, di grup WA dan lain-lain. Namun memang hasilnya kita tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, gitu ya. Jadi kita gencar, tapi kita masih melihat kok anak-anak masih banyak, ya, kemarin-kemarin itu ngumpul-ngumpul gitu. Padahal sudah digaungkan social distancing gitu. Nah, siapa yang harusnya berperan? Nah, ini yang kita ujung tombak itu adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga ini harus bekerja lebih maksimal lagi bagaimana dia menjaga anak-anaknya atau anggota keluarganya yang lain tetap berada di rumah kalau tidak penting-penting banget, gitu kan, ya. Nah, di rumah ini memang akan membuat dampak macam-macam, ya, ada negatif, ada positif. Kalau kita pandai, ya, menjadi orang tua, kan yang memanage rumah tangga ini adalah orang tua, ya. Nah, kalau kita pandai menjadi orang tua yang handal, yang hebat, maka insya Allah tidak ada efek-efek negatif yang akan muncul. Misal kebosanan, ya, ngeluh, gitu kan, semua anggota keluarga ngeluh. Bosen mah di rumah terus. Kemudian si ibunya punya masalah sendiri, ayah punya masalah sendiri, anak-anak lebih lagi dengan PR ya. Iya, sampai banyak orang tua itu yang curhat sama saya juga. Aduh, Umi, gitu ya. Masalah kok bertambah-tambah gitu ya. Ya, belum lagi orang-orang yang terdampak langsung terhadap pandemi COVID-19 ini, ya. Nah, dari inilah kita kalau BKUW kita memanfaatkan jejaring organisasi wanita yang ada di
yang di bawah naungan BKUI, artinya yang menjadi anggota BKUI. Bagaimana kita meminta atau kontribusi semua organisasi wanita agar masing-masing bergerak ya untuk memberikan penyadaran lah bagi anggota-anggotanya ya. Nah, pada kesempatan ini tentu saja nanti kita akan sampaikan bagaimana solusi-solusinya ya supaya kita bisa lebih mudah melaksanakan aktivitas kita dan bisa juga kita mencapai strategi tujuan yang ingin kita raih. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan BKUI ini diketuai oleh Ibu Laksmi Damayanti. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan. Alhamdulillah. Nah, kalau Ibu Melati Erzaldi itu kita hormati menjadi penasihat. Iya. Ya, jadi penasihat BKUI itu Ibu Melati Erzaldi, ketuanya adalah Ibu Laksmi Damayanti. Jadi kita tersusun dan berbagi tugas lah di dalam susunan kepengurusan. Ya. Nah, salah satu yang menjadi solusi bagi kita yang bisa kita lakukan adalah Kementerian PPPA, ya, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu punya program antara lain adalah dia membuat gerakan bersama, ya. Gerakan bersama ini namanya gerakan berjarak. Nah, kenapa kita pilih berjarak? Karena memang kita ingin menegaskan bahwa physical distancing itu adalah menjaga jarak, ya. Tapi berjarak itu diambil dari singkatan lah kira-kira ya, singkatan yang agak dicocok-cocokkan gitu ya. Gerakan bersama, ya, berjarak itu kita ambil gerakan bersama jaga keluarga kita. Wah. Ya. Ya, gerakan bersama jaga keluarga kita. Tentu saja untuk melindungi keluarga kita, terutama melindungi perempuan dan anak dari pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, program ini kita keluarkan ya supaya untuk lebih mudah mengingatkan kita, gitu ya, mengingatkan kita. Tujuannya tentu saja memastikan bahwa perempuan dan anak-anak yang ada di sekitar kita itu bisa bersama keluarganya terlindung dari bahaya COVID-19 ini, gitu ya. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, program berjarak ini itu mengeluarkan beberapa poin lah yang bisa kita jadikan panduan supaya kita lebih mudah, ya, lebih mudah. Yang pertama itu sudah sering digaungkan, itu tetap di rumah saja, tetap di rumah saja, kecuali penting banget, ya. Bahkan kalau sakit pun, kalau sakitnya itu ringan-ringan, justru riskan kalau kita berkunjung, ya, ke rumah sakit yang di mana memang di situ tempat orang-orang sakit. Padahal kita kan tidak tahu siapa yang sakit COVID-19 ini, gitu ya. Jadi kalau sakitnya ringan, sekedar mungkin pusing, gitu ya, itu mungkin cukup dengan kita makan obat. Selagi kita bisa atasi sendiri dulu, kita atasi, ya, gitu. Di samping itu kasihan juga tenaga kesehatan, Mbak, ya. Kalau makin banyak orang berkunjung, makin bingung juga nanti nih. Kan banyak orang tidak jujur, ya, pasien itu tidak jujur, datang ke rumah sakit gak cerita kalau misalnya tadinya dia berasal atau baru datang dari daerah yang merah misal, ya, bahwa dia ODP, dia nggak bilang, gitu. Nah, disitulah sering
tenaga kesehatan itu salah satu tempat dia tertular itu adalah saat dia ketemu dengan pasien yang tidak jujur. Ada ketakutan yang teramat sangat. Apa gimana ini, Umi? Iya, karena memang di masyarakat kita ini, budaya masyarakat kita ini macam-macam. Ada yang tidak bisa terima karena informasi yang dia dapatkan tidak jelas. Gitu ya. Ketakutan luar biasa karena tidak paham. Gitu. Tapi kalau orang paham, insya Allah dia lebih tenang, gitu, lebih tenang karena dia bisa menjaga, gitu ya, melaksanakan apa yang dia tahu, gitu, untuk mencegah dirinya, keluarganya tertular COVID-19 ini. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentu saja pada saat sedang di rumah saja itu kita tetap sebagai orang tua itu ya harus tetap memenuhi hak anggota keluarga kita, gitu ya, terutama hak anak-anak. Anak-anak ini yang dia kadang belum sampai, ya, pemikirannya belum sampai, pengetahuannya juga belum cukup. Ya kenapa sih kok kita di rumah saja, gitu ya. Nah itu kita harus memberikan hak-haknya. Haknya itu hak perlindungan, ya, hak pengetahuan, kemudian bagaimana tumbuh kembangnya terjamin, gitu ya, tidak terhambat, hak pemenuhan konsumsi gizi dan lain-lain. Nah itu harus kita penuhi, tetap kita penuhi, ya. Dan tentu saja di samping itu kita harus paham, ya, alat perlindungan diri yang tersedia buat kita. Sekarang ada dihimbau nih, kalau keluar wajib pakai masker, gitu. Paling tidak kita melindungi diri kita dari tertular dari luar, atau kalau kita sakit kita melindungi orang lain. Ya. Karena kalau misalnya kita lagi pakai masker, kemudian kita bersin, kita batuk, ya, itu kita tidak menulari orang lain. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi kayak Mbak Amel kan masih muda nih. Nah, juga iya, ya, masih muda sehingga imunnya cukup baik, ya. Mungkin saja dia sempat terpapar, ya, dengan virus corona ini, tapi karena daya tahan tubuhnya kuat, maka dia tidak mengejala. Tapi bisa saja dia menularkan kepada orang yang lain. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kita harus paham bahwa keluarga kita harus kita penuhi alat perlindungan dirinya, gitu ya. Misal di rumah beli masker jangan cuma satu, ya, kan paling enggak. Kalau kita misalnya orang 3, paling enggak 1 lusin, gitu. Karena apa? Karena begitu kita dari luar pulang, ini nggak boleh digantung maskernya, harus dicuci. Iya, harus dicuci. Jangan sampai digantung nanti dipakai lagi, terbalik pula makainya. Nah, gitu ya. Itu justru nanti bisa, iya nggak baik, gitu kan. Bila perlu kita punya lebih lah, selusin, 2 lusin, nggak masalah. Sediakan kotak khusus gitu yang bisa ditutup, kemudian kita taruhlah di tempat yang mudah kita jangkau, ya, yang mudah kita jangkau. Jadi misal kita mau keluar rumah, kita udah ambil dulu tuh, ambil dulu. Bahkan kita buat stok juga di tas kita, gitu kan, atau di mobil, gitu. Seandainya kita lupa ambil, tersedia, gitu. Sehingga kita nggak keluar tanpa perlindungan diri, gitu ya. Apalagi kalau habis dari tempat kerumunan, dari pasar, dari mana, gitu ya. Itu kan mungkin di baju kita, pulangnya kita harus langsung mandi, dan itu harus disampaikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Jangan sampai nanti suami pulang dari luar, kita nggak tahu dari mana, pulang duduk dulu sama anak-anak, gitu kan. Iya, nah, benar. kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang memang memberikan perlindungan kepada anggota keluarga kita, terutama anak-anak, gitu ya. Nah itu harus kita sampaikan. Jadi selain dari APD juga kita buat juga, Mbak. Maksudnya alat perlindungan diri bukan yang seperti orang kesehatan, ya. Alat perlindungan diri kita itu ya cukup yang sederhana tadi, masker atau kacamata, gitu. Walaupun bukan kacamata rabun, gitu ya, anak-anak kita itu, tapi memang yang paling bagus itu di rumah saja, gitu ya. Dan kemudian kita juga di rumah itu, Mbak, sebagai orang tua yang hebat lah ya, kita juga berusaha buat tanda-tanda peringatan. Misal mau keluar rumah,
Selain kan kemarin ada kita tempel doa keluar rumah, misal ya. Kalau sekarang ada lagi peringatan, jangan lupa pakai masker, misal seperti itu. Itu mengingatkan supaya kita keluar itu lebih mudah. Atau pintu mau masuk, kalau pulang masuk, kalau kemarin-kemarin doa sebelum masuk rumah, misal ya. Sekarang ditambahin lagi, pulang langsung mandi ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang tua, atau kalau kita bagian dari anggota keluarga, kita juga bisa menjadi pelindung bagi yang lain. Gitu ya. Dan kemudian tentu saja kalau kita sedang di rumah, kita harus menjaga jarak. Physical distancing itu dipakai di mana saja. Bahkan di dalam rumah pun ya, kita usahakan ada physical distancing. Gitu ya. Iya. Kita kan nggak tahu tuh, misal suami kita sehat dia, ya, tapi kita nggak ngerti kan bahwa bisa jadi dia juga dari luar dia terpapar juga. Nah, maka kita duduknya di keluarga itu nggak rapat-rapat banget seperti dulu gitu. Ya, jadi agak ada jarak lah gitu ya, 1 meter atau 1,5 meter gitu. Misal makan gitu kan, di meja makan ya, itu kita usahakan menjaga physical distancing ya. Dan kemudian yang sangat penting itu Mbak, kita terus berusaha menambah pengetahuan kita. Ya, kalau di agama Islam itu memang ada perintah membaca gitu ya. Iqra gitu kan. Nah, kita disuruh membaca. Nah, kita sangat perlu membaca, mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan kemudian kita saling bertukar informasi, bertukar ilmu dengan suami, dengan anak gitu ya, supaya apa? Kita mencerdaskan, sehingga anak-anak seandainya kita tidak ada di rumah atau anak-anak itu sedang jauh dari kita, maka dia sangat paham apa yang harus dia lakukan. Gitu. Misal ada yang nganter barang misal ya, jadi nanti dia dari rumah tuh langsung keluar tuh. Nah, dia harus tahu bahwa dia tetap physical distancing gitu ya. Barangnya diambil, kemudian apa harus dilakukan? Mungkin barangnya kalau khawatir barangnya itu sudah terpapar virus, maka disemprot disinfektan misal gitu kan. Terus habis terima cuci tangan gitu ya. Cuci tangannya, bagaimana cara cuci tangan yang baik itu juga harus diajarkan. Ya, kita sudah tahu 6 langkah cuci tangan yang baik, dan minimal 20 detik terpapar sabun semua itu kan. Itu harus diajarkan. Kalau nggak diajarkan, nggak ngerti anak-anak kita. Gitu ya. Semua harus diajarkan. Dan tentu saja komunikasi ya, komunikasi itu sangat penting. Kalau kita keluar, kita bisa gunakan media ya, media HP ya, telepon, grup WhatsApp. Kita kan sosialisasi kalau kita sebagai organisasi atau kita sebagai orang yang terpanggil untuk berbagi informasi gitu. Nah, dengan keluarga itu sangat penting komunikasi itu gitu, supaya apa? Supaya hidup kita ini tenang ya, nggak ada kesalahpahaman gitu. Dulu kan ingat orang tua kita itu bilang kalau jauh itu harum. Ya, kalau rindu. Jauh, kalau dekat kumpul terus itu sering baunya nggak enak, yang terlihat yang jelek-jelek. Nah, gitu juga kalau kita kumpul, gitu ya. Kalau kita kumpul terus-terusan, mulai nih nanti sifat ibunya yang pemarah muncul karena emosi dan lain-lain gitu kan. Nah, termasuk anak-anak kita yang tadinya di sekolah dia banyak aktivitasnya macam-macam, kita nggak terlihat di mata kita nggak emosi, nggak marah. Tapi begitu dia di rumah terus ya, macam-macam yang dikerjain, mulai ya ternyata nakal gitu ya. Nah, padahal kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak-anak kita gitu. Nah, maka menjadi orang tua hebat itu memang butuh banyak hal gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang orang tua hebat ya, tentu saja ada tips-tipsnya gitu ya. Banyak tips yang harus kita lakukan supaya mempermudah aktivitas kita
Itu. Baik, Ya. Umi, kita tahan dulu tips-tipsnya. Oke, Kita siap. akan kembali dulu Umi setelah yang satu ini, dan sahabat SK jangan kemana-mana. Umi Hasuna akan berbagi tips-tips menjadi orang tua hebat. Ya, insya Allah. Di saat kita menghadapi kondisi di rumah COVID-19 saja ini, ya. dan di rumah saja. Baik, Ya. jangan kemana-mana, tetap bersama di 104,3 dan juga 99,8. Assalamualaikum. Ato. Oh, Ato. Waalaikumsalam. Weh, murid kone. Semangat ge. Nak apa yang ngelawan ya? Ngaji dak tok malam nih? Oh ngaji be. Ngape dak ngaji? Dok, kan Ato sakit tok. Alhamdulillah, lah seger nih sudah atau minum biosepan yang diberi ilham kemarin. Atau minum 15 tetes 3 kali sehari. Sebelum tidur sudah bangun tidur kayak siang hari. Dia usah pakai obat-obat yang banyak kemarin dak. Cukup baik biosepan. Lah cukup. Makasih. Oh. Weh, cepet. Sangka ka atau dia dengar? Anu tok, bukan. Aduh, kepala aku pening tok. Kayak tensiku naik lagi tok. Ha, bebulik kan ya ham. Suwage kecil-kecil lah tensi tinggi. Kan kau berjual besepan. Dek tok ngapain lah tok? Mak kami ngek merit lah klusep lah tiap hari di rumah. Kok dek ngaji dulu tok, pala pening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek-apotek di sekitar Anda atau di SK Radio di kawasan Pelipur, Jalan Abdur. Bisa Tes. Masuk. Tes. Oke, udah masuk ya. Tes. Ya, masuk. Dalam kehidupan dunia sementara, yakinkanlah diri kita pasti bisa menjawab semua ujiannya. Demi berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha dengan berbaik sangka atas kehendaknya. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan
ujian yang datang melanda, pastilah ada hikmahnya. Jangan berputus asa, mudah menyerah dalam kehidupan dunia sementara. Yakinkanlah diri kita pasti bisa menjawab semua ujiannya. Dengan berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha dengan berbaik sangka atas kehendaknya. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kekhilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami, ya Ilahi Rabbi. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kekhilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami, ya Ilahi Rabbi. Baik, sahabat Eski, terima kasih Anda masih bersama di 104,3 dan juga 99,8. Anda yang baru saja bergabung untuk kebersamaan kita di program Bincang-Bincang Menginspirasi. Dan saya masih bersama dengan Umi Hasunah Erianti ya. Alhamdulillah kita masih berbincang tentang menjadi orang tua hebat saat di rumah saja dalam upaya mencegah COVID-19 atau COVID-19 ini. Baik Umi, kita melanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sampai di menjaga anggota keluarga, tips menjadi orang tua hebat. Ya, baik, tips menjadi orang tua hebat. Dan sekali lagi saya informasikan ke sahabat Eski yang ingin bertanya langsung boleh ke 0823 7993 9996, lewat WhatsApp juga boleh, SMS, dan Anda bisa dengarkan lihat langsung siaran kita di Facebook Sulu Kolbu, kemudian di streaming di www.sulukolbu.com, di Eski TV Media Sulu Kolbu ya. Baik, kita akan mendengarkan langsung dari Umi Hasunah tentang tips menjadi orang tua hebat saat di rumah saja di dalam mencegah COVID-19 ini. Silakan Umi. Jadi saat kita sedang berada di rumah saja ya, tentu kita kan berkumpul dengan anak-anak kita. Ya, dengan berkumpul dengan anak-anak kita ini tentu saja akan banyak permasalahan yang muncul dan harus kita hadapi. Ya, harus kita hadapi. Mau tidak mau harus kita cari solusi. Gitu, ya. Nah, pada saat kita sedang di rumah saja ya, bersama anak-anak kita, bersama anggota keluarga kita, maka terutama pada saat kita sedang dengan anak kita, maka cobalah kita melihat segala sesuatunya itu bukan hanya dari sudut pandang kita saja. Gitu ya. Maka kita berlatih, kita ajak dengan suami ya, berlatih untuk tidak mengedepankan ego kita. Gitu ya. Kita usahakanlah kita juga melihat satu masalah itu dari sudut pandang anggota keluarga yang lain. Kalau kita sedang dengan anak, maka lihatlah dari sudut pandang anak. Ya, kita harus pandang bahwa ini anak usia masih terbatas, pengalaman terbatas, pengetahuan terbatas gitu, dan memang anak ini butuh proses pendidikan, gitu kan ya. Dan sudut pandang yang berbeda dengan kita belum tentu salah, gitu ya, belum tentu salah. Bisa jadi kita yang salah. Iya benar gitu. Umi ya. Kita yang salah karena kita menganggap diri kita paling pinter, paling paham, paling tahu, sudah duluan
hidup dibanding anak kita gitu ya. Nah, sehingga kita sering memaksakan kehendak kita bahwa yang harus dilakukan adalah ini Betul, gitu betul, Umi, ya. Padahal anak kita juga punya pendapat lain dari sisi dia. Dia punya kesenangan, dia punya keinginan gitu kan. Nah, itu harus kita lihat juga dari sisi mereka. Nah, kalau kita sudah memahami, maka tentu saja kita akan lebih mudah untuk bersabar. Ya, lebih mudah untuk bersabar karena kita paham, oh iya anak kita juga pinginnya begini. Nah, maka nanti akan kita ada diskusi sehingga akan terjadi win-win solution gitu ya. Ada jalan keluar gitu yang sama-sama enak, sama-sama menyenangkan, menyenangkan semua orang gitu ya. Jadi artinya kita berusaha untuk tidak memaksakan kehendak kita ya. Yang kedua, tentu saja untuk mendukung itu kita harus lebih banyak mendengar. Ya, lebih banyak mendengar. Allah kan menciptakan kita 2 telinga ya, 1 mulut. Nah, jadi berarti Allah memerintahkan kita untuk lebih banyak mendengar. Iya, ya. mendengar. Jadi pasti orang tua itu memiliki permasalahan sendiri, ya. Namun kita tidak boleh larut dalam permasalahan kita sendiri, gitu ya. Saat kita larut dalam semua permasalahan kita sendiri, maka kita akan jadi lebih mudah emosi. Kita punya masalah nih, ya. Kita punya masalah, kemudian kita larut dengan masalah kita. Nah, orang tidak bisa memuaskan kita, maka kita akan menjadi lebih mudah emosi. Nah, kasihannya kita sebagai orang dewasa, ya, itu menganggap atau melihat anak, mungkin tanpa kita sadari, melihat anak-anak kita ini adalah tempat penyaluran amarah kita, emosi kita, di mana anak-anak itu tidak ada perlawanan, gitu. Dia yang paling lemah, gitu ya. Jadi kita kadang lupa diri sehingga kita emosinya kebablasan. Iya, benar, gitu kan ya. Benar. Nah, maka kita harus bisa menguasai diri kita, ya, sehingga kita bisa membedakan ini masalah kita, ya, jangan dicampur adukan dengan proses kita dalam mendampingi anak-anak kita. Nah, tentu saja agar kita bisa menjadi orang tua hebat, ya, kita harus sediakan rasa empati kita, ya, rasa empati kita kepada anak-anak kita, ya, dan insya Allah ya kita bisa kalau kita mengedepankan rasa empati, ya, kita paham kalau anak kita diperlakukan begini, perasaannya bagaimana, ya, nanti kita akan lebih mudah dan akan memberi dampak positif bagi anak kita, ya. Jadi kalau kita anak kita merasa dihargai, gitu nantinya, ya. Kemudian anak kita kalau kita dengar, kita tanya, ajak dialog, ya, tentu dia rasa percaya diri anak itu akan meningkat, gitu. Betul. Ya, akan meningkat dan dia pun akan berlatih berempati terhadap orang lain. Ya, kita sering lihat tuh anak-anak kadang dengan teman, ya, dia menjahili teman, menyakiti teman. Karena apa? Karena mungkin di rumah orang tua lalai tidak pernah mengajarkan empati kepada anak kita. Gitu ya, Mia. Iya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ajarkan, ya, mengajarkan itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan contoh itu akan lebih maksimal, lebih optimal, gitu ya, dengan contoh. Karena contoh itu berhari-hari itu yang dilihat, gitu. Nah, kalau kita mudah berempati, ya, kepada anak kita, nah anak kita itu bisa menyerap, kemudian dia melatih dirinya, oh ternyata terhadap orang lain itu harus begitu, sehingga dia bisa berlatih berempati terhadap orang lain, ya. Dan di samping itu kalau kita sering ngajak dialog, kita mendengarkan anak-anak itu akan pandai menggunakan kata-kata yang baik, gitu, ya. Dia tidak sembarang mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang, gitu ya. Dan jadi dia terlatih berbicara dengan baik kepada orang lain. Nah, kesempatannya kita sedang berada di rumah, salah satunya adalah kita melatih bagaimana anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang hebat, gitu, ya. Anak hebat itu dihasilkan dari orang tua yang hebat juga,
Gitu. Kalau kita hebat, insya Allah kita bisa menghasilkan anak-anak yang hebat. Ya. Dan kemudian tips yang lainnya selanjutnya ya adalah kita cemaskan satu hal dalam satu waktu. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya seringkali kan kita mendapatkan banyak masalah dalam waktu yang bersamaan. Ya kan ada yang tagihan ini belum dibayar, kemudian uang sekolah anak juga nunggak, misal ya. Kemudian masalah dengan tetangga muncul juga, bisa jadi kan, atau masalah kantor. Kalau bapak-bapak misal di kantor, pasti banyak masalah. Belum lagi anak-anak punya masalah juga. Guru yang ini di grup wali muridnya, di grup kelasnya kasih tugas ini, belum anak yang lain, belum anak yang satu lagi, ya. Iya kalau anaknya cuma satu, kalau anaknya 4, ya anaknya 4, semua ngasih tugas gurunya. Nah, si ibu kan kewalahan nih, sebagai orang tua bingung juga. Nah, maka tipsnya adalah kita harus bisa mengurutkan prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan, gitu. Ya, yang urgent harus kita lakukan sekarang juga, gitu kan. Nah, maka kalau kita sudah urutkan, maka lakukanlah sesuai prioritas tadi. Tapi tetap harus fleksibel, gitu ya. Tiba-tiba muncul permasalahan yang tadi kita anggap prioritasnya sudah di bawah, ternyata bisa jadi dia harus naik menjadi prioritas utama. Nah, itu kita harus cerdas-cerdas, harus pandai-pandai, gitu kan? Ya. Dan selanjutnya ingat tipsnya, harus sadar bahwa setiap orang memiliki kesempatan melakukan kesalahan. Memiliki kesempatan melakukan kesalahan. Bahasanya gitu ya, Bi? Iya. Jadi kita pun bisa jadi ya kita melakukan kesalahan, gitu. Maka kalau anak kita melakukan kesalahan, ya harus kita pahami masih normal itu, ya kan? Jangan sampai kita menganggap orang harus sempurna, kita menuntut orang harus sempurna, padahal kita sendiri pun belum tentu sempurna. Betul. Ya? Jadi terhadap keluarga, suami mungkin ya, atau anak-anak kita ya, bisa saja dia melakukan kesalahan, gitu kan? Nah, maka kita harus sabar ya mengambil langkah-langkah ya, terutama jangan lupa ingat kepada Allah. Ya, segala permasalahan itu Allah yang takdirkan jalannya, gitu kan, seperti apa, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Tips-tipsnya yang luar biasa dari Umi Hasunah ini. Dan kemudian tentu sabar, ya. Sabar itu harus sebagai orang tua harus super sabar. Jangan sampai ketidaksabaran kita mengeluarkan kata-kata yang, ingat, kata-kata orang tua itu bisa menjadi doa buat anak-anak kita. Ya, maka harus keluarkan kata-kata yang baik sebanyak mungkin, sehingga kalau pada malaikat di sekitar kita meyakini ya bahwa di sekitar kita begitu banyak malaikat dan akan mengaminkan ya doa-doa kita. Maka mintalah sesuatu yang baik-baik saja, gitu ya. Jadi kalau anak kita nakal, Masya Allah anak soleha misal ya, padahal dia sedang nakalnya, gitu. Pernah dengar kan yang kisah ibunya Sudais itu ya, yang imam besar Masjidil Haram waktu masa kecilnya di rumah saja. Nah, ini sedang bermain di rumah, kemudian ibunya sedang memasak-masak, mempersiapkan masakan enak-enak untuk menyambut tamu. Sudah disiapkan, tiba-tiba anaknya habis main dari luar, bawa pasir, kemudian ditaburi di makanan yang sudah disiapkan ibunya. Apa yang ada di benak ibunya? Dia memahami si anak mungkin memang belum paham. Mungkin dia melihat ibunya tabur gula mungkin di tempat makanan, jadi dia menganggap oh tabur itu bagus, bisa jadi tabur meses ya di atas kue misal. Nah, dia lupa kalau ini makanan yang dia mainkan bukan makanan, maka dia taburkan di atas makanan. Kalau kita orang tua coba marah atau bagaimana?
Saya ngamuk kali ya, Umi. Makanya. Jadi Manusiawi. padahal si ibunya Sudais itu Mbak, apa yang keluar dari kata-katanya? Iya. Disuruhnya pergilah ke Masjidil Haram. Jadi bahwa dia akan menjadi imam Masjidil Haram. Dan sekian puluh tahun kemudian terbukti kata-kata ibunya itu diaminkan malaikat menjadi doa. Sekarang Sudais menjadi imam besar di Masjidil Haram. Iya. Itu hebatnya orang tua ibunya Sudais. Nah, kita pun harus menjadi orang tua yang hebat. Keluarkan kata-kata yang positif ya. Kalau kita mengeluarkan aura positif, insya Allah bisa menjadi aura positif juga diterima oleh orang lain. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita. Iya. Gitu ya. Maka jadilah orang tua yang sabar gitu ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, insya Allah kita semua masalah itu bisa kita selesaikan. Dan jangan lupa Mbak, ada satu tips lagi, planning. Orang nyebutnya planning, perencanaan. Jangan lupa setiap mau aktivitas tadi kan yang udah kita urutkan secara skala prioritasnya, maka itu juga harus kita buat perencanaan supaya yang matang kalau bisa gitu ya. Jadi perencanaan itu menentukan hasil. Kalau perencanaannya bagus, maka insya Allah hasilnya pun menjadi bagus. Dan itu membuat perencanaan itu harus kita libatkan anak-anak kita. Dia mau buat tugas, kita ajari apa dulu yang mau dikerjain. Nah, misalnya gitu. Apa dulu yang harus disiapkan sehingga dia juga akan terlatih menyelesaikan satu masalah itu dengan perencanaan yang baik gitu. Dan kemudian Mbak, tips yang berikutnya yang mudah-mudahan ini nanti tips pamungkas ya. Kita tidak dituntut menjadi orang tua yang sempurna, tapi jadilah orang tua yang smart, ya, cerdas, pintar. Kemudian didapat dari mana? Ya banyak belajar, banyak membaca, banyak bertanya. Ya, kita tidak perlu menjadi super mom. Semua kita bisa lakukan karena super mom itu bisa berdampak negatif juga pada anak kita. Karena apa? Anak kita menjadi tidak mandiri. Ada PR, orang tuanya bisa kerjain. Ya, orang tuanya bisa diandalkan. Jadi orang tuanya takut nilainya jelek, orang tuanya yang kerjakan. Tidak, bukan seperti itu. Ya, jadi kita tidak harus menjadi super mom. Apapun kita yang lakukan, ya, tidak. Tapi jadilah orang tua yang cerdas, smart. Bagaimana kita melatih anak-anak kita bisa mengerjakan dan mengatasi permasalahannya sendiri. Sehingga dia menjadi orang yang mandiri. Baik ya Umi ya, seperti itu. Dan Umi, kita ada pertanyaan dari WhatsApp Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dinda ya, terima kasih Ibu Dinda ya, di Pakal Pinang. Ibu, saya punya putra yang usianya ya SMA. Kelas 3 SMA, berarti 16-17-16an ya Umi ya. Ya 17-18. Yang seperti dan dengan suasana yang seperti ini, dia susah sekali untuk saya beritahukan karena memang sekarang anak-anak kan memang di rumah kan. Nah, jadi kumpul sama teman-teman dan di luar dari mana saya tidak tahu gitu. Tapi sulit sekali untuk saya memberitahukan dia bahwa yang apa yang Umi disampaikan itu harus saya kasih tahu ke anak ini gitu maksudnya. Bagaimana nih Umi caranya Umi agar dia paham bahasa saya gitu. Bahasanya ibunya nih. Iya benar. Jadi marah-marah juga tidak mungkin. Ya kalau bisa dihindari ya. Marah-marah kita itu bukan marah, tapi bagaimana kita ajak anak kita melakukan yang benar. Kan ya. Jadi kalau usia remaja sebenarnya susah-susah gampang orang bilang ya. Sebenarnya mudahnya itu dia sudah bisa diajak diskusi, diajak bicara, ya sudah lebih mudah paham harusnya. Cuma memang kalau selama ini kita tidak pernah atau tidak membudayakan untuk diajak dialog, memang kita harus sabar gitu. Karena belum terlatih kita belum terlatih bagaimana caranya berdialog dengan anak kita pun
jadi aneh. Nah, karena selama ini tidak pernah diajak berdialog, ya. Jadi kalau anak sudah remaja, tadi umur 16, 17, harusnya kita perlakukan seperti teman. Ya, seperti teman. Jadi bukan lagi kita selalu minta dituruti. Tapi bagaimana kita sebagai seorang teman, kita ajak berdialog dan masing-masing mengemukakan pendapatnya. Disitulah kita akan menemukan titik tengah, kemudian akan sama-sama menyadari. Gitu. Kita menyayangi anak kita, ungkapkan rasa sayang itu kepada anak kita, ya. Bagaimana kita jangan cuma misalnya janganlah kumpul-kumpul. Tapi bagaimana kita menggunakan kata-kata mama nih sayang, gitu ya. Sama siapa misalnya abang, gitu. Mama tidak mau abang nanti sakit, misalnya, gitu kan. Kemudian kita berbagi pengalaman, apa yang kita bisa baca, misal kita lihat video, pernah Mbak lihat video yang di-share orang di Facebook? Itu ada anak usia 13 tahun, kemudian dia terkena COVID, ya, dan dijemput oleh tenaga kesehatan yang sudah menggunakan APD, di mana orang tua tidak bisa mengantar, gitu, tidak dibolehkan mengantar, gitu. Jadi orang tua hanya goodbye, gitu kan, dari rumahnya, dan si anak usia 13 dijemput. Di rumah sakit tidak bisa didampingi, gitu, yang sudah terpapar COVID-19 ini. Nah, itu harus kita komunikasikan dengan anak kita dengan baik, gitu ya. Kalaupun misal enggak, ini harus ada teman, maka harus social distancing. Nggak boleh kumpul banyak-banyak, gitu, karena rumah kita kecil, nggak bisa kumpul banyak karena nanti jaraknya, physical distancing-nya tidak bisa kita lakukan. Betul. Gitu kan. Misalnya cukup satu orang, kalau memang harus urgent dia harus kerjakan sesuatu yang tidak bisa sendirian, misal seperti itu. Jadi anak SMA, usia SMA, ya, itu kalau pengalaman saya sebenarnya kalau kita sudah biasa lakukan sejak kecil itu akan lebih mudah. Lebih mudah, kenapa? Karena kita bisa minta pendapat dia, kemudian dia pun sudah mulai bisa cari tahu sendiri, gitu ya, karena dia sudah cukup dewasa. Apalagi anak sekarang, anak milenial, ya, dia bisa googling semua. Nah, itu bisa kita caranya, Bang, bisa nggak ya carikan mama informasi tentang begini, tentang ini, tolong dong, mama ini agak gaptek, misal kan, sehingga dia carikan itu otomatis dia membaca, gitu. Atau misalnya kita ajak dialog, cerita, sudah habis kita buat makanan, kita ajak makan bersama, kita cerita, bang, tadi ternyata bang di grup mama sedang membicarakan begini, misal, ya. Nah, di situ kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, tadi tips-tips yang tadi yang saya sampaikan dipakai, gitu. Dipakai, kita menghargai dia, insya Allah dia pun menghargai kita, ya. Jangan dikedepankan emosi kita. Kalau belum terlatih, saatnya lah sekarang sama-sama berlatih. Ya, mumpung kita sedang berada di rumah, sama-sama di rumah, maka saat inilah kita berlatih. Manfaatnya banyak sekali di rumah saja ini, Umi, ya. Iya, alhamdulillah, memang Allah itu memberikan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Benar, yang kita lihat jangan yang negatifnya saja. Maka ambillah ya, yang positifnya, yang baik-baik. Baik, Umi, kita ada telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Ii, alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bisa silaturahmi. Silakan Ibu Ii ngobrol langsung sama Umi Hasuna. Oke, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ii. Saya trik-trik ini yang terakhir saya menarik banget. Tentang apa ya, ini kemandirian semak bagi orang tua. Biarpun apa ya, orang tua sama anak gitu. Tapi kalau orang tuanya nggak ada nggak ada di kepikiran yang agak pintar gitu, pun bukan menghina yang orang lain ya, ini ya. Tidak bisa lah kalau kita ngelihat anak kita, mendidik anak kita. Tapi ini
saya mau ini tanya nih soal didik anak, masalah didik anak. Dari dulu memang udah saya rutinkan, ibaratnya berbagi, hormat kepada orang lain, kemana ATK gitu ya pertama ya. Udah saya terapkan. Ya, yang saya mau tanya nih, Umi, pertanyaan saya, apakah benar pertanyaan saya ini, anak saya ini dulu ini ya, yang kecil, yang udah nurut ini udah turuti, tapi kebiasaan atau belum ada kedewasaan dia gitu. Kita ngomong ini, kita beres ini, iyalah Bu, ntar aja. Ya ibu kan bisa lah, tolonglah Bu, katanya gitu Mi. Ini kedewasaannya tuh agak kurang gitu. Tapi setelah saya dengar komunikasi saya dengan anak saya rutin. Bukan baru-baru ini aja, bukan dari dulu saya komunikasi dengan anak saya, dengan suami saya tetap saya jalanin. Yang saya tanya tadi itu, gimana nyuruh anak saya ini agak dewasa sedikit, cara bicaranya sih oke, udah banget. Tapi yang tadi saya bilang tadi, setiap saya omongin, ini Dek belum di ini Dek belum di ini, belum selesai ini Dek, tolong Dek gitu ya. Tapi sekarang anak saya udah umurnya udah ada sih, umur 22 udah dewasa, tapi pemikirannya tuh belum dewasa. Gimana tuh Mi? Apakah saya terus begini? Apa terus saya nasihatin? Apa saya diemin gitu? Tolong ya. Iya. Udah gitu aja. Gitu aja Umi. Ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ii, pertanyaannya hebat ya, luar biasa ya. Ibu Ii punya perhatian terhadap anaknya. Ya, alhamdulillah Ibu sudah tadi sudah suka berdialog dengan anak, kemudian sudah melatih juga etika dan lain-lain ya. Tapi mungkin ya ada sifat-sifat manja mungkin ya muncul sedikit banyak tertanam pada anak kita. Karena apa? Karena kita tadi kita sering menjadi supermom ya. Kita melakukan tanggung jawab yang harusnya dia yang lakukan. Iya, gitu. betul. Jadi dia belum terbiasa untuk melatih diri untuk menjadi mandiri. Bisa jadi sebenarnya di luar dia bisa, ya. Dia jauh dari ibunya, sebenarnya dia bisa mandiri sebenarnya. Cuma karena ada ibunya, maka karena si ibu tadi sering menjadi supermom, ya, semua ibunya karena sayang kepada anak tadi, dia lakukan semua, ya. Maka Bu Ii, anak ibu sudah usia 22 tahun, ya. Untuk akil baliknya sudah sampai, gitu ya. Maka memang harus dikomunikasikan dengan anak kita tersebut. Memang menuju dewasa ada proses, gitu kan. Gak bisa tiba-tiba anak kita tiba-tiba menjadi dewasa. Hari ini masih kekanak-kanakan, kita berharap dia menjadi dewasa, kemudian besok tiba-tiba dia jadi dewasa. Ya, tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada proses. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti komunikasi. Komunikasi itu harus kita lakukan, ya, kita lakukan. Dan yang kedua, latih dia dengan tanggung jawab. Bagi tugas dong, misalnya, aduh mama nih sudah umur gitu kan, misalnya sudah ada keluhan-keluhan di dengkul atau sering sakit-sakitan di tengkuk, misal bantu dong, kita bagi-bagi ke tanggung jawab. Nah, dikomunikasikan. Terus misalnya dia kalau dia bertanya apa yang bisa dibantu, mulailah kita bagi-bagi tugas. Misal, kalau sambil mandi bisa dong bantu bersihin kamar mandi gitu kan, sambil nyikat kamar mandi atau apa gitu. Atau
tugas-tugas yang lain, misal merapikan kamar atau tugas yang halaman misalnya yang bisa dia lakukan. Dan dengan kita memberikan tanggung jawab ya kepada dia, maka insya Allah dia mau melakukan. Kemudian jangan pelit dengan pujian. Ya, kalau dia sudah melakukan tanggung jawabnya, maka ucapkanlah terima kasih. Ya, kita berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh anak kita. Dengan orang lain saja, orang lain sudah membantu kita, pasti kita akan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita pelit mengucapkan terima kasih kepada anak kita sendiri? Ya, dia sudah berbuat baik dengan kita, dia sudah menjadi berusaha menjadi dewasa, maka ucapkan terima kasih dan pujian itu dengan real, tapi ya jangan yang nggak dia lakukan kita puji-puji gitu kan, lebay kata anak kita dalam hati ya. Tapi kita pujian kita sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan jangan lupa sambil mendoakan. Masya Allah, anak mama misalnya, anak bunda sudah menolong bunda, terima kasih ya nak ya. Atau kita tambahin, ya Allah mudahkanlah segala urusan anakku gitu kan, jadikanlah dia begini harapan kita. Boleh kita kemukakan menjadi doa, dan dia akan tahu bahwa kita berharap, sangat berharap bahwa dia akan menjadi seperti itu. Tapi tadi jangan lebay. Anak zaman sekarang ini tidak suka juga kalau kita berlebih-lebihan. Apalagi sebelumnya kita tidak pernah melakukannya, tiba-tiba kita berubah lebih berlebih-lebih gitu. Tapi normal ya, normal saja lakukan seperti air mengalir, tapi mengalirnya sesuai dengan arah yang kita harapkan gitu ya. Jadi satu lagi tadi saya ulangi, sabar ya, kemudian dilatih dengan tanggung jawab, kemudian keluarkanlah kata-kata yang baik, dipuji dan lain-lain. Baik, saya juga punya satu mungkin kesalahan untuk ke anak-anak Umi. Saya punya anak juga yang sudah remaja, tamatan SMA mungkin yang padahal masih muda ya. Iya. Tamat SMA, saya pikir masih SD gitu. Tamat SMA yang paling besar SMA, selesai SMA. Yang saya memang kesalahan saya satu, memang saya masih menganggap mereka ini anak kecil. Iya. Nah, inilah Umi sering begitu. Ya, jadi apapun kayaknya harus kita semua membantu gitu ya. Ya ini memang seperti Ibu bilang akhirnya mereka tidak mandiri. Tapi padahal waktu masih TK, SD kelas 1 mereka sangat mandiri karena memang waktu itu kerja tuh full. Kerja full. Jadi saya memang betul-betul menyerahkan anak itu ke guru TK gitu kan, sampai mereka pulang gitu. Saya pikir mereka mandiri karena mereka laki-laki. Tapi sekarang saya merasa saya kehilangan momen itu. Momen yang saat mereka TK itu, sampai saat ini saya menganggap mereka masih kecil gitu. Nah, itu tuh saya sampai hari ini saya belum bisa merubah sikap saya itu, Umi ya, kayak gitu. Nah, Umi bilang tadi tiba-tiba jangan berubah langsung jadi lebay. Iya benar. Ya, ini SQ sejati kan pada dengar nih bahwa memang kita nggak boleh melewatkan momen yang sedang ada di hadapan kita. Gitu ya. Jadi pada saatnya sekarang kita sedang di rumah nih, banyak tuntutan menjadi orang tua ya. Iya, betul. Harus melatih dia kerjain PR, bantu dia kerjain PR gitu dan lain-lain. Di samping kita melatih yang lain-lain juga ya, sesuai dengan tumbuh kembang anak kita. Nah, maka harus diingat bahwa momen ini tidak boleh terlewatkan. Ya, insya Allah mungkin berapa bulan ke depan atau setahun ke depan momen ini hilang, bisa jadi. Sulit kita mau kumpul dengan anak kita lagi, bisa betul. jadi seperti itu gitu. Maka harus kita ambil nilai positifnya, manfaatkan momen kita bisa bersama anak kita yang Allah beri waktu cukup panjang kita bersama anak kita. Ya, itu harus kita sadari sehingga kita bisa manfaatkan secara optimal. Iya, gitu. Iya. Alhamdulillah. Baik Umi, waktu masih 15 menit lagi, sebentar kita akan break dulu Umi ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ada obat untuk melancarkan ASI. Istriku nih tak keluar ASI ya Bu.
Kesian anakku Bu, nangis terus, lapar. Oh, kalau gitu minum ini aja Pak, Momoringa kapsul. Apa Momoringa nih Bu? Ini berkhasiat untuk melancarkan air susu ibu Pak. Cobalah Pak, insya Allah lancar ASI ya. Cara makan macam mana Bu? Minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul. Olah Bu, ku beli Momoringa kapsul Bu Ok sih kok. Aok Pak, ingat Pak Ok, makanan terbaik untuk bayi itu adalah ASI. Momoringa mengandung ekstrak Moringa oleifera folium dengan ekstrak Sauropus androgynous folium yang dapat membantu memperlancar pengeluaran ASI atau air susu ibu. Momoringa kapsul bisa didapatkan di SQ Radio atau apotik-apotik terdekat. Alhamdulillah, Momoringa kapsul memang paten untuk melancarkan ASI. Bio, laku pade dah lagi mancing tuh. Anak dek turas, bini dek turas, dapat dek seberapa. Jadilah ngurucen ini. Kelak tensi Umi naik pulih. Abi minta maaf. Biarlah, nak kambuh. Aduh, Bi. Kayak kambuh nih. Kamu bener lah nih tensiku. Tolong ku Bi. Tenang Mi. Nih, Umi minum MyTens kapsul. MyTens nih ampuh untuk darah tinggi Mi. Umi minumlah 3 kali sehari yuk. Nih Mi, minum Mi. Webi, maaf ku Bio, sudah minum MyTens kapsul. Alhamdulillah, tensi Umi langsung turun. Makasih Bio. Alhamdulillah, MyTens emang berkhasiat. MyTens mengandung ekstrak Sweetenia, mahagoni, semen, bermanfaat membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Dapatkan MyTens kapsul di SQ Radio atau di apotik-apotik terdekat. Ingat, kalau darah tinggi, minum MyTens kapsul. Jembatan motivasi dan inspirasi keluarga Islami. SQ Radio. Baik sahabat Eski, terima kasih Anda masih bersama di 104,3 dan juga 99,8. Dan sahabat-sahabat Eski yang langsung melihat obrolan kita bincang-bincang menginspirasi dari Facebook Sulu Kolbu di SQ TV Media ya Sulu Kolbu, dan juga yang mendengarkan lewat streaming di www.sulukolbu.com. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya masih bersama Umi Hasuna dan kayaknya waktu ini cepat sekali ya, ngobrol-ngobrol belum selesai. Tidak terasa belum selesai. Baik Umi, di waktu-waktu yang terakhir perjumpaan kita silaturahmi kita hari ini, mungkin banyak sekali yang ingin Umi tambahkan untuk sahabat-sahabat Eski yang sedang mendengarkan kita. Silakan Umi. Ya, tadi Mbak Amel bilang waktu itu cepat sekali berlalu. Ya, memang Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita, ya 24 jam kan semua sama nih, dapat 24 jam ya. Saya ulangi, amanah yang diberikan Allah kepada kita ya itu jauh lebih banyak dibanding waktu yang disediakan. Ya, jadi maka harus pandai-pandai kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus pandai memanage waktu yang kita miliki. Ya, kita miliki ini waktu sama dong. Si A punya 24 jam, saya punya 24 jam dalam sehari. Tapi kok bisa ya dia bisa melakukan ini, melakukan itu, melakukan yang lain-lain. Banyak sekali yang bisa dia lakukan. Kok saya nggak bisa ya? Misal ya. Maka kita harus memanage waktu, lakukanlah buat agenda. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mulai dari bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi. Termasuk apa yang harus kita lakukan terhadap bagian waktu kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau kita pandai mengatur waktu kita, maka bisa jadi dalam satu waktu yang bersamaan bisa 3-4 kegiatan kita lakukan. Gitu, ya kita lakukan. Termasuk kita beribadah sambil berzikir, ya itu pahala ya, kita melakukan bersama anak, kita sambil berzikir, nemani anak sambil baca Quran dan lain-lain. Jadi ibadah dapat,
kemudian dengan anak-anak suasananya juga dapat, dan apa yang kita bisa ada di dalam pikiran kita ya, ide-ide kita itu juga bisa kita bagi dengan anak-anak kita ya. Jadi bersyukurlah kita masih diberi banyak waktu. Waktu itu nikmat yang luar biasa yang sering kita lupakan, gitu kan? Kita lewatkan gitu. Padahal kita harus memanfaatkan waktu yang masih diberikan kepada kita ini. Kalau agama Islam tentu saja waktu yang sebentar ini harusnya bisa menjadi, orang bilang panjang umur. Panjang umur itu seperti apa? Panjang umur itu bukan umurnya yang 100 gitu ya, yang 200, bukan seperti itu. Tapi dia hidupnya sebentar, tapi pahalanya mengalir sampai nanti di akhirat, panjang sekali gitu. Nah, termasuk kita bersama anak-anak ini. Kita mendidik anak itu salah satu bagian dari amal jariah. Itu yang harus kita sadari gitu, sehingga kita ikhlas bersama anak itu. Ikhlas apa? Lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan adalah hal kebaikan yang kita mau tanamkan ke anak-anak kita. Tentu menanam itu harus tadi dengan trik-trik tadi, nggak bisa kita paksakan gitu ya. Tanahnya tidak cocok untuk menanam kol, misal kol harus di area dingin, tapi kita paksakan di tengah padang pasir kita tanam kol, ya nggak tumbuh gitu ya. Maka kita harus pandai-pandai gitu melihat ya, dan pandai-pandai menggunakan strategi teknologi gitu. Apa yang harus kita gunakan untuk bagaimana kita bisa lebih optimal bersama anak-anak kita gitu ya. Nah, apabila kita sudah menyadari semua itu, maka insya Allah lebih mudah gitu, lebih mudah kita lakukan gitu, ya. Jadi tentu saja sebagai orang tua, tadi saya sampaikan tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna. Tidak perlu, tapi berusahalah menjadi orang tua yang smart, melihat kondisi sekarang seperti apa ya, melihat sumber daya yang bisa diberdayakan, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan di sekitar kita apa gitu kan, yang bisa kita pakai. Maaf Mbak, sekarang banyak keluarga yang rentan ya dari dampak pandemi ini, karena kehilangan pekerjaan ya, kehilangan pemasukan dan lain-lain. Ini menjelang Ramadan, maka mari kita yang punya kelebihan, kita saatnya ini melatih keluarga kita, anak-anak kita berbagi kepada yang lain gitu. Mungkin momennya nanti sulit loh kita mencari, mau misalnya ya sudah selesai pandemi ini kita mau ngasih orang, tiba-tiba ngasih orang kan bertanya-tanya ada apa ini, politik kah segala macam gitu kan. Tapi ini momen juga kita bisa berbuat kebaikan kepada sesama yang lain. Saya salut tuh banyak ibu-ibu yang saya kenal ya, baik dia melalui organisasi dan lain, mereka berbuat dari rumah, tapi grup WA-nya itu bisa menghasilkan kegiatan yang positif, bisa mengumpulkan ya, transfer ternyata terkumpulkan, pesan sembako segala macam dikirimkan, ternyata bisa berbuat dari rumah. Iya, saya salut Mbak ya, banyak ibu-ibu yang mereka kreatif ya, memanfaatkan kondisi di rumah tapi bisa berbuat jauh lebih banyak dibanding pada saat tidak di rumah saja gitu ya. Iya, benar, jadi bagi orang-orang yang mungkin belum tahu, oh ada toh ibu-ibu yang seperti itu, banyak ya. Saya banyak kenal ibu-ibu di organisasi, itu banyak yang bisa mereka lakukan. Cuma di grup-grup aja apa ya, kayaknya kita perlu dong sumbangan-sumbangan gitu ya. Atau misalnya saya ngikutin percakapan di grup, misalnya gini, mereka kan ada pertemuan tuh sebulan sekali misalnya, ada uang makan. Bagaimana kalau uang makannya kita lebihin jadi sedekah? Kan nggak dipakai buat ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, ayo kita berbagi dong. Akhirnya ternyata banyak orang terpanggil. Oh iya ya, akhirnya sumbangan, Masya Allah, mereka bisa berbuat, bisa berbagi, dan itu luar biasa. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Iya, betul, ya, tadi betul, bincang-bincang menginspirasi kan. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat amin kita semua, ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi, ini banyak sekali pencerahannya Umi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk sahabat Eski, tapi termasuk saya juga yang masih harus banyak belajar, terutama menghadapi anak-anak. Ya memang karena tadinya harus full bekerja gitu kan. Jadi sekarang ini baru
ya Allah, itu momen yang kemarin kok saya tidak ada gitu dengan anak-anak sampai sekarang sudah besar. Oh, ini jadinya anak ini. Seperti itu. Jadi untuk mengembalikannya tidak bisa. Jadi sekarang memang lebih ke pribadi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang. Dari hal yang kecil dan dari diri sendiri. Dari sendiri. Kata Agim. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, amin. Dan selalu dapat kemudahan-kemudahan dari Allah segala urusan-urusan ya Umi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat-sahabat Eski, terima kasih sudah mendengarkan kita. Insyaallah nanti kita akan bersilaturahmi lagi bersama dengan Umi nanti insyaallah untuk minggu depan ya Umi ya. Nanti mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat Eski bisa langsung juga nanti berkomunikasi dengan Umi, bertanya, bercerita dengan Umi apa yang Allah ingin beri sisa umur yang barokah. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi dan sahabat Eski, kita pamit dari rumah dengar Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas. Misalnya insyaallah di rumah, walaupun di rumah saja aktivitasnya juga bermanfaat. Ya, sehat. Saya juga terima kasih Mbak Amel dan Eski Sejati yang sudah mengikuti perbincangan kita ya dari jam 10 tadi. Mudah-mudahan bisa barakah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.